Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, kami merupakan kelompok 5 di mata kuliah Praktikum Sistem Informasi Manajemen Aset tahun 2024. Kelompok kami beranggotakan Fahiratun Nisa Mumtazah, Erdi Ahmad Insofa, Diva Aulia Prantika Rismawati, dan Mutia Nabila. Dalam video ini, kami akan mensimulasikan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Aset yang telah kami rancang. Sistem Informasi Manajemen Aset adalah suatu sistem yang digunakan untuk mendukung proses pengelolaan aset secara efektif dan efisien. Gambar ini merupakan siklus pengelolaan aset milik negara yang mencangkup perencanaan kebutuhan, penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, penilaian, pengamanan, pemeliharaan, penatausahaan, pemindahantanganan, pemusnahan, dan penghapusan. Terdapat beberapa peran dari sistem manajemen aset dalam pengelolaan aset, di antaranya mengotomatiskan berbagai prosedur pengelolaan aset, sehingga pengelolaan tidak perlu dilakukan secara manual. Kedua, sistem informasi manajemen juga dapat membantu dalam pengelolaan aset yang efektif dan efisien. Selain itu, sistem informasi manajemen dapat membantu meningkatkan produktivitas dengan memastikan bahwa aset yang diperlukan mendukung seluruh aspek pekerjaan. Terakhir, sistem informasi manajemen yang optimal dalam merawat dan memelihara aset akan membantu perusahaan menghindari biaya tak terduga akibat kegagalan atau kerusakan aset. Selain itu, perawatan yang tepat waktu akan membantu memperpanjang usia aset, mengurangi biaya penggantian, dan memaksimalkan pengembalian investasi. Baik, yang selanjutnya kita beralih ke cara penggunaan aplikasinya. Untuk yang pertama, kita bisa membuka aplikasi Microsoft Access, kemudian muncul tampilan seperti ini. Di sini kita bisa memasukkan username dan juga password yang sudah kita buat sebelumnya. Setelah sudah dimasukkan, kita bisa klik masuk. Nah, saat sudah masuk, kita bisa melihat ada 4 menu, yaitu ada input data aset, ada perolehan aset, pratinjau laporan, dan juga cetak laporan. Untuk menu yang pertama, kita pilih adalah input data aset. Nah, ketika diklik, maka akan muncul tampilan seperti di layar. Menu ini berfungsi untuk men-input aset satu persatu. Ada nomor asetnya, ada kode barang, kemudian di sini juga ada NUP, ada nama barang, kemudian ada tahun perolehan dari barang, ada merek atau tipe dari barang tersebut, ada kuantitas, dan juga ada kondisi yang terbagi menjadi baik, rusak berat, ataupun rusak ringan. Kemudian di sini juga ada harga barangnya, dan yang terakhir adalah status kepemilikan, di mana barang itu milik sendiri ataupun pihak ketiga. Nah, di sebelah kanan bisa kita klik simpan apabila data sudah terisi semua, bisa klik hapus apabila akan menghapus data, dan bisa klik edit apabila kita akan melakukan perubahan. Nah, opsi lanjut di sini adalah untuk melihat data selanjutnya atau data lainnya yang ada di aplikasi ini. Nah, yang selanjutnya kita bisa klik ke menu perolehan aset. Nah, di mana di sini kita bisa menggunakan fitur pencarian. Di atas ini kita bisa mencari nama barang ya. Contohnya di sini kita akan mencari papan tulis. Oke, di sini sudah muncul data dari papan tulis mulai dari kode barang sampai ke status kepemilikan. Dan misal lagi kita akan mencari CCTV. Oke, di sini muncul ada 2 data dari aset CCTV lengkap dengan semua yang sudah kita input. Kemudian yang terakhir coba kita cari gorden. Nah, di sini ada muncul beberapa data dari gorden. Nah, jadi di sini itu terdapat tampilan data dari semua aset yang sudah kita input itu menjadi satu, semuanya kita bisa lihat di sini dan kita bisa melakukan pencariannya. Menu selanjutnya adalah penghapusan aset. Teman-teman, untuk menghapus aset dapat masuk ke
menu input data aset. Di sini teman-teman bisa memilih aset mana yang akan dihapuskan. Pada video ini kita akan menghapus aset kursi dengan tahun perolehan 2015 dan harga 825.000. Untuk menghapusnya, teman-teman dapat menekan tombol hapus, kemudian klik tombol yes. Nah, setelah itu aset otomatis terhapus dari database perolehan aset. Jika kita lihat di menu pencarian, untuk kursi tahun 2015 sudah tidak ada. Artinya, data tadi sudah terhapuskan. Menu selanjutnya yang ada di SIMAKO adalah menu pratinjau laporan. Pratinjau laporan ini digunakan untuk melihat atau meninjau ulang laporan yang akan kita cetak dan kita laporkan. Teman-teman cukup menekan tombol pratinjau, kemudian memastikan nama ruangan, nomor, kode barang, NUP, tahun perolehan, hingga status kepemilikan sudah sesuai dari halaman 1, 2, 3 hingga halaman terakhir. Apabila dirasa sudah sesuai, teman-teman bisa menutup pratinjau laporan. Kemudian teman-teman bisa menekan tombol cetak laporan yang akan otomatis mengarah ke menu pencetakan PDF dengan pengaturan kertas yang bisa dikustomisasi. Kemudian kita klik OK dan kita tentukan lokasi penyimpanan mana yang akan kita jadikan tempat penyimpanan laporan tersebut. Di sini kita menuliskan sebagai perolehan aset DEB ruang 305 dengan format PDF. Jika sudah, kita klik simpan dan kita tunggu hingga proses penyimpanan selesai. Kita bisa melihatnya di folder dokumen pada laptop kita dan kita bisa melihat hasilnya PDF seperti yang ada pada layar. Nah, itulah menu tentang penghapusan, pratinjau, dan cetak laporan pada aplikasi SIMAKO. Kendala yang dihadapi oleh kelompok kami pada saat proses perancangan sistem. Yang pertama, interface Microsoft Access yang kurang user-friendly membuat kustomisasi menjadi sulit serta tata letak kurang baik. Kedua, belum mendukung sistem kolaborasi, sehingga hanya bisa menggunakan satu device selama proses perancangan sistem. Yang ketiga, membutuhkan waktu yang lama dikarenakan adanya trial and error di setiap fitur pada sistem. Dan yang terakhir, kesulitan untuk menyesuaikan ukuran layar di dalam sistem. Selanjutnya, saran untuk sistem yang kami buat diharapkan kedepannya dapat menambahkan fitur backup data. Fitur ini nantinya berguna untuk memastikan bahwa data-data penting tetap terjaga apabila terjadi suatu hal yang tidak diinginkan seperti kerusakan hardware atau kelalaian pengguna. Lalu, untuk rencana pengembangan aplikasi, kami ingin membuat sistem informasi manajemen aset dapat dibuat versi website yang dapat diakses secara online, karena sistem yang kami rancang saat ini hanya bisa diakses secara offline melalui Microsoft Access. Yang kedua, kami ingin sistem yang kami rancang dapat terupload di App Store seperti Play Store ataupun iOS. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.